Minta tipsnya dong agar keluarga harmonis dan terus awet. Ini teteh kasih tips aja secara universalnya aja, secara garis besarnya aja. Kita itu harus bisa saling memahami di dalam kita berkompromi. Pastikan di dalam hidup itu akan selalu datang permasalahan baru. Nah, permasalahannya itu harus mampu dipecahkan oleh bersama. Jadi permasalahan apapun itu, mau permasalahan yang kecil, mau permasalahan yang besar, apapun itu harus bisa dipecahkan bersama. Berarti kalau harus dipecahkan bersama, berarti kan nanti ada komunikasi yang baik atau berkompromi antara suami dan juga istri. Jadi jangan istilahnya jangan ambil tindakan sendiri gitu. Dalam hal ini itu sangat disarankan sekali. Kita itu harus memahami kebutuhan pasangan kita. Jadi kalau misalkan di dalam komunikasi pun itu harus jelas. Kalau misalkan ada permasalahan harus tuntas. Kemudian coba saling duduk, saling dengarkan. Siapa yang duduk yang mendengarkan? Apakah istri kepada suaminya? Enggak. Bukan hanya sekedar istri kepada suaminya juga sama. Harus duduk, harus dengarkan. Pikiran terbuka. Kan pendapat masing-masing. Kita denger ini, kalau kata istri permasalahan ini, Mas kalau menurut aku sih begini. Kata suaminya begini. Oke, rundingin bareng, ngobrol bareng, nanti kita beresin permasalahannya. Jadi kan nanti mau apapun itu enak kan, nanti endingnya bareng-bareng. Jadi nantinya gak saling salahin gitu antara suami sama istri itu, gak saling salahin. Dan pasti setiap orang itu mempunyai isi hati dan mempunyai emosi seperti itu. Tunjukkan, gak perlu ragu. Kan gini nih contoh, suaminya itu gak senang banget kalau misalkan diperlakukan apa gitu oleh istrinya. Kalau gak senang ya jangan ditahan di dalam hati, jangan ditahan, bilangin aja, omongin aja gitu. Aduh kalau diomongin takutnya nanti gak enak, daripada kita nanti sakit hati sendiri ya. Nanti kan pasangan kita gak bisa memahami kita gitu. Karena gak semua orang itu bisa langsung memahami dengan apa yang diinginkan oleh hati gitu. Itu kebanyakan perempuan loh. Kebanyakan perempuan itu sukanya didiemin dalam hati ya, daripada nanti ujung-ujungnya sakit ngebatin. Ayo coba ya, banyak loh nanti kasus-kasusnya pasangan suami istri itu naudzubillah misalkan punya penyakit yang cukup kronis, yang cukup berat, dikarenakan salah satunya dikarenakan beban yang ada di dalam hatinya mendenghel gitu ya, seperti itu. Itu tidak sedikit loh di dalam rumah tangga yang akhirnya berakibat ujungnya kepada suatu perselingkuhan, atau lebih parahnya lagi akhirnya terjadi suatu perceraian seperti itu. Atau bahkan banyak loh kasus akhirnya terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT seperti itu. Di dalam rumah tangga itu harus pupuk rasa percaya dalam hati kita, pupuk rasa percaya dalam hati kita kepada pasangan kita masing-masing. Itu tidak mudah. Dan itu bisa saling memupuk rasa kepercayaannya itu tentu dengan berjalannya waktu dalam kita berumah tangga. Begini karakter suami, begini karakter istri, sedikit-sedikit itu bisa semakin menambah rasa kepercayaan kepada pasangan kita. Dan itu harus dipupuk dari awal. Indikator rumah tangga itu kokoh, rumah tangga itu tangguh, itu harus didasari adanya rasa saling percaya kepada pasangan kita masing-masing. Contoh kakak Susi, ekonomi sang suami sekarang lagi turun, tapi ini sang istri sabar gitu ya, gak ngomel, gak ngeyel gitu sama suaminya. Tetapi ini sangat istri luar biasa banget. Dalam kondisi ini aja sang istri tetap masih bisa senyum. Bahkan ini sang istri hebatnya, ini sang perempuan ini selalu memberi semangat gitu pada suaminya. Tenang mas, sekarang kita lagi susah uang, besok kita banyak uang. Tenang aja, yang penting mas sehat, yang penting mas semangat mencari nafkahnya gitu kan. Itu Masya Allah, itu istri bilang seperti itu, dorongan energi yang begitu kuat sekali nanti pada suaminya. Dalam rumah tangga itu kita harus bisa saling menghormati.